Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 20 November 2022. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita hari ini, mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau memberikan waktu yang begitu indah bagi kami di tengah-tengah hidup yang Engkau karuniakan kepada kami, di mana kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 27. Ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya." Amin firman Tuhan. Tema kita, masuk kota baru. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda bernama Kuruk tinggal di sebuah kota besar. Kota tempat tinggalnya ini dikenal dengan kota yang tidak ramah lingkungan karena banyak polusi udara dan sampah yang berserakan. Kuruk dan orang-orang yang tinggal di kota itu sudah biasa hidup sembrono dengan membuang sampah sembarangan. Namun suatu ketika Kuruk akan pindah ke kota yang baru untuk bekerja. Tentu ia harus mengikuti aturan kota baru itu, bukan lagi seperti di kota lama. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, digambarkan pula dalam bacaan kita saat ini bagaimana penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Itu menjadi suatu yang pasti akan terjadi. Kondisi di Yerusalem baru jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Tidak ada kekhawatiran lagi karena Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Kota itu tidak lagi memerlukan matahari dan bulan karena kemuliaan Allah dan anak domba akan menerangi kota itu selalu. Semua bangsa akan melihat terang Kristus itu dan berjalan dalam terang itu. Tentu kondisi yang sangat nyaman dan tentram akan dirasakan jika tinggal di kota yang dijanjikan Tuhan itu. Namun pada bagian akhir ditegaskan bahwa yang najis tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kota baru yang memiliki aturan bagi calon penghuninya. Mereka harus hidup bersih, tidak lagi hidup seperti di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita semua? Apakah kita masih hidup kotor dengan dosa-dosa kita? Kita masih sering melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Namun kita merindukan kota baru, Yerusalem baru yang penuh damai sejahtera itu. Tetapi kita harus meninggalkan hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan dan hidup kudus bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu dan kami diajarkan, diingatkan untuk selalu setia
hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab dan aktivitas rencana hidup kami Tuhan, yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan dan berikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikannya. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.